Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Judul khotbah saya hari ini adalah generasi muda Kristen yang kuat. Generasi muda Kristen yang kuat. Saudara, generasi muda yang Kristen yang pertama kali hadir di tempat yang baru di daerah ini, saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari semua. Bukan kebetulan saudara ada di tempat ini, saya percaya Tuhan yang merencanakan engkau ada di daerah ini sehingga kita bisa berjumpa, saudara bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita yang lain di sini. Tapi yang Tuhan mau adalah supaya lewat perjumpaan kita di tempat ini, Tuhan inginkan dibangun dan menjadi kuat, menjadi generasi muda yang kuat di dalam Yesus Kristus. Saya mau katakan seperti ini, generasi muda Kristen yang kuat adalah generasi yang hidup di dalam 3 perkara, yaitu hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan, dan hidup di dalam kasih. Sekali lagi saya katakan, generasi muda Kristen yang kuat adalah generasi muda yang hidup di dalam 3 perkara, yaitu hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan, dan hidup di dalam kasih. Kenapa harus hidup di dalam iman? Karena yang pertama adalah kita diselamatkan karena iman. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-9, Roma pasal 10 ayat 10, barang siapa percaya maka dia diselamatkan. Barang siapa percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya, dia diselamatkan. Kita diselamatkan karena iman kepada Yesus. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, kita tidak diselamatkan karena amal kebaikan kita, tetapi firman Tuhan berkata, kita diselamatkan karena iman. Jadi iman kita adalah pondasi yang penting. Akar dari kekristenan kita adalah iman kepada Yesus. Jadi iman kita adalah kepada Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Alkitab berkata, firman Tuhan menegaskan bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian Kisah Para Rasul 4:12, firman Tuhan berkata, "Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan, yaitu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus." Artinya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara pasti menerima keselamatan yang kekal. Kalau saudara meninggalkan Yesus, maka saudara menerima jaminan akan kematian yang kekal di neraka. Jadi kalau engkau ingin diselamatkan, tetaplah beriman kepada Yesus dan jangan tinggalkan Yesus, karena tanpa iman kepada Yesus
kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Di luar Yesus, tidak ada orang yang bisa berkenan kepada Allah. Karena Allah menetapkan satu pribadi yang lewatnya, yang olehnya, yang di dalamnya kita berkenan dan layak bagi Allah. Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka engkau orang yang dibenarkan, engkau orang yang dilayakkan, engkau orang yang berkenan di hadapan Allah. Sekalipun saudara adalah orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang bejat, orang yang begitu rusak hidupnya, ketika engkau mau datang kepada Yesus, maka engkau akan diampuninya, engkau akan dipulihkannya, dan engkau akan disembuhkannya, dan engkau akan dijadikannya baru di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita menerima kepastian. Jadi pastikanlah, hai generasi muda, imanmu kuat di dalam Yesus, imanmu hanya kepada Yesus. Karena hari-hari ini dunia semakin jahat, karena hari-hari ini dunia terus berubah dengan semakin berkembangnya zaman, maka godaan dan tantangan terhadap iman kita anak-anak muda semakin besar. Namun kita tetaplah bertahan dan tinggal di dalam iman kita kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Jangan pertaruhkan imanmu dengan wanita. Jangan pertaruhkan imanmu dengan laki-laki, pacarmu, pasangan hidupmu, dan apapun itu, termasuk pekerjaan, posisi, dan apapun itu. Kalau engkau melakukan itu, ingatlah Esau dan Yakub. Esau dia menganggap remeh hak kesulungan itu, sehingga dijualnya dengan murah dan dibeli oleh Yakub, sehingga Yakub yang menerima berkat hak kesulungan dan Esau yang seharusnya menerimanya, akhirnya dia kehilangan. Ketika dia sadar dan dia mengerti betapa pentingnya hak kesulungan itu, dia menangis meraung-raung untuk memintanya kembali. Namun firman Tuhan berkata, tidak ada lagi kesempatan yang kedua, karena engkau sudah menjual hak kesulunganmu. Ini berbicara kepada kita, orang-orang Kristen yang menjual imannya, itu sama seperti Esau yang menjual hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah. Jangan jual imanmu demi wanita, demi laki-laki, demi posisi, demi pekerjaan, demi apapun. Firman Tuhan berkata, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini, tetapi jiwamu binasa? Engkau bisa mendapatkan kedudukan, posisi, uang, jabatan, dan lain-lain karena engkau menggadekan menjual imanmu. Tetapi apa gunanya itu kalau hidupmu tidak ada kepastian keselamatan, hidupmu tidak ada sukacita, damai, sejahtera di bumi? Itu sebabnya bertahanlah dan hiduplah di dalam iman kepada Yesus sampai akhir hidup saudara semua. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita, anak-anak muda, untuk bertahan sampai
pada akhirnya. Yang kedua, generasi muda Kristen yang punya iman itu ternyata, saudara-saudara, generasi muda yang hidup di dalam pengharapan. Generasi muda yang hidup di dalam pengharapan. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Ada dua pengharapan yang ada di dalam Yesus ketika kita percaya beriman kepada Yesus. Yang pertama adalah pengharapan akan kekekalan, dan yang kedua pengharapan akan keberhasilan, selamat di akhirat dan sukses diberkati di bumi. Bukankah ini kerinduan dan harapan generasi muda Kristen yang hidup hari-hari ini? Bukankah ini hidup yang paling berbahagia yang dijanjikan Allah buat kita? Kita percaya kepada Yesus, kita menerima hidup yang kekal. Kita percaya kepada Yesus, ada jaminan untuk kita diberkati, untuk kita terus sukses, untuk kita bisa meraih perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun cita-citamu, apapun yang menjadi kerinduanmu, Tuhan sudah memberikan peluang untuk setiap saudara bisa meraih keberhasilan. Engkau sukses bukan lagi ditentukan oleh Tuhan, tetapi engkau sukses ditentukan oleh engkau dengan Tuhan. Tuhan menginginkan semua anak-anaknya berhasil dan sukses. Tapi kalau engkau malas-malasan, bagaimana engkau bisa sukses? Kalau engkau malas kuliah, malas bekerja, malas ngerjakan tugas, malas semuanya, bagaimana mungkin engkau bisa meraih keberhasilan? Keberhasilan Tuhan sudah berikan kepada kita, hanya kita yang mengerjakannya. Bukankah demikian Allah memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, kepada bangsa Israel? Tanah perjanjian itu diberikan dengan cuma-cuma kepada bangsa Israel. Engkau tidak perlu membeli dengan uang, aku berikan cuma-cuma. Hanya engkau perlu merebutnya. Kenapa? Karena di tanah perjanjian itu ada orang-orang perkasa yang gagah perkasa yang sudah menghuni tanah perjanjian itu. Engkau rebut itu, aku sudah berikan itu menjadi milikmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel tidak akan pernah bisa memiliki tanah perjanjian kalau mereka tetap berada di Mesir. Mereka bisa meraih tanah perjanjian kalau mereka meninggalkan Mesir dan mereka terus berjalan menuju tanah perjanjian, dan mereka berperang di tanah perjanjian dan merebut tanah perjanjian itu. Sukses dan keberhasilan Tuhan sudah berikan kepadamu, hai anak-anak muda. Tuhan sudah berikan itu di tanganmu. Hanya sekarang engkau yang perlu mengerjakannya. Jadi engkau gagal bukan Tuhan yang menentukan. Engkau sukses bukan lagi Tuhan yang menentukan. Tetapi engkau dengan Tuhan. Raihlah keberhasilan, raihlah janji-janji yang Tuhan janjikan bagimu. Bekerja keraslah, jangan malas-malas. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, belajarlah kepada semut, karena semut tidak pernah mengenal malas.
Semut itu bekerja keras. Semut itu dia bekerja dengan bijaksana. Semut itu dia bekerja dengan bergotong royong. Firman Tuhan menyuruh kita agar kita anak-anak muda belajar kepada semut. Kalau saudara gagal, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang tuamu, jangan salahkan dosenmu, jangan salahkan temanmu, siapapun. Tetapi engkau harus introspeksi diri. Semua ditentukan dari dirimu. Engkau gagal, engkau sukses, ada di tanganmu. Tapi hari inilah, pilihlah bahwa engkau punya pengharapan. Engkau pasti bisa sukses dan berhasil. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya kepada Yesus. Hiduplah di dalam pengharapan itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, supaya kita menjadi generasi muda yang kuat, maka kita harus hidup di dalam kasih. Firman Tuhan berkata Allah adalah kasih. Bukti kasih Allah kepada kita adalah Yesus. Yesus mati di atas kayu salib adalah hadiah, karya yang terbesar yang Allah kerjakan buat kita. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, maka kasih yang besar itu akan memenuhi seluruh kehidupan kita, dan kita diubahkan oleh kasih-Nya. Kalau kita sudah diubahkan oleh kasih-Nya, maka kita akan hidup di dalam kasih. Allah tidak ada lagi kelihatan di dalam dunia. Yesus tidak lagi kelihatan di dalam dunia seperti 2000 tahun yang lalu. Yesus berjalan di muka bumi ini. Dia memberitakan Injil, menyembuhkan orang dan menolong orang banyak. Tetapi Yesus masih bisa dirasakan oleh banyak orang lewat saudara, lewat kita. Kenapa? Karena kasih-Nya ada di dalam engkau. Kasih-Nya ada di dalam kita. Kasih yang ada di dalam kita mengalir kepada orang lain. Jadilah berkat di tempat kuliahmu, di kampusmu, di tempat kosmu, di sekitarmu, di lingkunganmu. Tunjukkan kasih Yesus kepada orang lain lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat kebaikanmu. Maka firman Tuhan berkata, maka orang itu akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Generasi muda yang diberkati oleh Tuhan, kalau semua orang muda yang ada di sini menjadi berkat, hidup di dalam kasih dimanapun kita berada, maka daerah ini semua akan merasakan kasih Allah yang besar, dan akan ada orang yang datang kepada Yesus lewat kesaksian hidup saudara-saudara semua. Haleluya. Jadi, jika engkau percaya, beriman kepada Yesus, engkau pasti akan membaca firman, dan engkau pasti membangun hubungan dengan Allah di dalam doa setiap hari. Kalau engkau membangun hubungan di dalam doa setiap hari, maka engkau akan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal, dan engkau punya pengharapan keberhasilan di bumi, dan engkau pasti menjadi saksi Tuhan, menjadi
kasih kepada orang lain, maka banyak orang akan diselamatkan lewat kesaksian hidup saudara. Generasi muda yang kuat di dalam Kristen, di dalam Kristus, hiduplah di dalam iman, hiduplah di dalam pengharapan, dan hiduplah di dalam kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Haleluya.